Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam, saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan setan belek mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh. Yang saya hormati para ustaz, para ustadzah. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, saya hormati Bapak Kepala Desa, saya hormati semua panitia-panitia yang ada di sini, saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan Banser semua, saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majlis ini. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini saya alhamdulillah bisa silaturahmi di desa apa ini Pak? Kertajaya. Desa Kertajaya, kecamatan apa Pak? Cigugur, Kabupaten Pangandaran ya. Ya. Alhamdulillah ini jualannya muter-muter Bu. Tamben das puyeng, liar huru liar, sampai utah tadi di jalan. Anak maning baik. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Saya bisa melihat ibu-ibu di sini cantik-cantik semua ibu-ibu. Yang nenek-nenek cantik semua di sini. Nggak ada di sini setan susu, nggak ada kan? Nggak ada. Aman. Aman. Setan bokong aja di dia. Ada yang sumo. Ada aman. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini tentunya memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh daripada Isra Mi'raj apa Bu? Salat. Naon Bu? Pak naon? Salat. Lain rambutan. Jadi saya di Banjar makan rambutan jadi utah. Jadi oleh-oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj adalah Salat. Di sini ada yang nggak sholat, ada yang nggak sholat, ada dukun santet di sini ada. Ayah di dia dukun santet ayah. Mana dukun santet mana? Kadir kaharep gue kepret. Ayah di dia ayah. Mana ngacung-ngacung, ngacung.
Mana ngacung dukun santet mana? Mana beungeut na mana? Sieun teu ka dukun santet sieun teu? Sieun. Serius teh sieun. Tanpa disantet ke penting tah sieun. Gaya teh sieun geus melet nembe ampun-ampun. Jadi oleh ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit yang ketujuh, bahkan di atasnya lagi, beliau langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan sama malaikat Jibril. Perlihatkan ini surga. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini surga. Ya Muhammad, ini neraka. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat neraka, menangis. Nangisnya tidak berhenti, nangis sesenggukan. Kenapa nangis? Yang jadi pertanyaan, kenapa nangis? Nangis. Ketika melihat surga biasa saja, ketika melihat neraka nangis. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, minta apa akan saya kabul. Apapun yang engkau minta ya Muhammad, minta sama saya akan kasih. Mau minta mobil, kasih. Mau minta kapal, saya kasih. Minta apa aja, sok silakan ngomong sama saya, kata Allah. Ya Muhammad, ngomong. Beliau terdiam. Sampai 3 kali Allah mati, ya Muhammad, katakan minta apa sama saya, nanti akan saya kasih. Sampai 3 kali. Tapi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya terdiam, tunduk dan nangis. Dan beliau hanya mengatakan, ya Allah, saya tidak mau minta apa-apa ya Allah. Tapi kalau ibu ketemu sama dewan atau caleg, minta naon bu? Proposal murahnya. Minta naon ya bantuan, gitu. Tapi ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis, ya Allah, saya tidak akan minta apa-apa, saya hanya minta satu, ya Allah, berikan saya hak untuk mensyafaati kelak umatku ya Allah, kelak yaumul qiyamah. Saya berikan hak untuk mensyafaati umatku ya Allah. Tuh, hebatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah ngomong minta apa? Minta naon-naon bu? Minta cuman diberi hak untuk memberikan syafaat kelak umatnya. Nah, ayeuna nu jadi umatna boro-boro sholawat, ayeuna nu tidak pernah sholawat ada di sini. Ada berapa kali bersolawat? Berapa kali? Aduh, setan belek lagi aja. Kepret aja kepret. Hari nyanyi dapeting nyanyi. Sholawat tidak pernah. Sholawat. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah minta naon, minta apa-apa, cuman hanya satu permintaan, ya Allah, berikan saya hak untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Yang jadi pertanyaannya, siapakah umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, yang akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad? Siapa? Pertanyaannya itu. Mau bu kelak nanti akan dikasih syafaat sama Rasul, bu? Mau? Nah, sholawat aja enggak mau. Pertanyaannya, siapakah orang yang akan dikasih syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu orang yang selalu menjalankan sholat 5. Nah, ayeuna sholat aja belang bentong, gimana mau nanti akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad? Yang jadi pertanyaannya lagi, kenapa orang yang selalu melaksanakan sholat, baginda Nabi juga mengatakan, ya umatku, siapa saja orang ketika kelak sakaratul maut, tahu sakaratul maut bu?
mau mati mau. Sakaratul maut itu ketika orang yang mau diangkat nyawanya, Bu, orang yang kalau mau diangkat nyawanya begitu sakitnya luar biasa. Dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut sakitnya luar biasa. Sakitnya di sini, Bu. Sakit. Sakit gigi naon-naonan. Nah, sakit. Nah, yang jadi pertanyaan kata Rasul, siapa orang yang ketika sakaratul maut membaca kalimat la ilaha illallah, itu adalah orang yang bakal saya dulukan kelak nanti yaumul kiamah, yaumul mahsyar, akan saya kasih syafaat. Nah, yang jadi pertanyaannya, Bu, siapakah orang yang ketika sakaratul maut sempit-sempitnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan ketika orang lagi keadaan sakit, sedangkan orang ketika dalam keadaan yang sakitnya luar biasa, orang-orang ingat naon-naon. Yang ada ini otak kita error. Kenapa? Karena kita menahan sakitnya yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau orang semasa hidupnya itu hobinya nyanyi, ya ketika sakaratul maut yang diingat nyanyi. Ketika orang hobinya menghibah, ngomongin jelek tetangga, yang diingat itu. Pokoknya apapun yang ketika kita sering dilakukan semasa hidupnya, maka secara otomatis ketika sakaratul maut itu langsung connect apa yang diingat. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua semasa hidupnya selalu menyebut Allah, 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 maka secara otomatis bapak dan ibu semua ketika sakaratul maut yang diingat satu hanya Allah Subhanahu. Nah, yang jadi pertanyaan, Bu, pernah tidak setiap hari bapak dan ibu menghitung berapa kali menyebut asma Allah dalam nafas kita, dalam kehidupan sehari-hari? Pernah tidak? Pernah, Bu? Berapa kali? Semakin kita terus menyebut Allah dengan kebiasaan kita, maka secara otomatis ketika kita sakaratul maut mudah untuk mengucap lafal Allah. Siapakah orang yang selalu dalam kehidupannya menyebut Allah? Orang yang rajin melaksanakan sholat lima. Coba bayangkan, Bu, ketika sholat Allahu Akbar itu berapa? 1. Allahu Akbar kabiro 2. Ditunggu dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Berapa kali kita nyebut asma Allah, Bu? Pernah nggak menghitung? Nah, itu narangda baik. Nah, secara otomatis ketika kita sholatnya terus diperbaiki, sholatnya kita terus kita jalankan, maka setiap hari kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu. Ketika kita sering Allahu Akbar, Allahu Akbar, secara otomatis ketika kita sakaratul maut kita tidak akan lupa untuk menyebut lafal Allah. Nah, ketika dalam sakaratul maut kita mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjamin syafaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di semua anak kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Amin. Nah, nanti, Bu, ya setelah pulang dari sini sholatnya semua diperbaiki, Bu, ya. Jangan peringatan-peringatan seperti ini hanya kumpul-kumpul, hadir-hadir terus sudah selesai bubar. Sholat untuk, ya, baca sholawatnya tidak. Terus apa? Minimal kita terus kita perbaiki hidup kita, kita perbaiki ibadah kita, terutama kita perbaiki sholat kita. Kenapa? Karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Jadi jangan ketika kita sholat itu karena kita jualannya tidak laku baru kita sholat, jangan ketika sholat ini karena nyawanya kepanen, jangan. Sholat ibadah semuanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya karena Allah Subhanahu. Jadi begitu.
Ini semuanya bersama-sama baca salawat Nabi ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi saya dapat cerita sekilas tadi di jalan diharap tadi diharap. Saya tadi diceritain ini ada sungai katanya. Oh sungai apa Pak? Ciwayang. Oh sungai Nongeta. Katanya di sungai ini dulu dukun-dukun santet dipehang. Ciwayang. Sungai Nongeta. Ciwayang. Bener ya tahu bener. Tuh. Aduh ulah gitu Bu. Masih banyak anak buahnya. Oh masih banyak anak buahnya masih ulah. Ya. Jadi begini. Oke jahat. Saham jahat Pak saham. Oh dukun santet. Untuk. Mungkin menurut dia itu kerjaan. Di Cirebon kalau Bapak dukun santet. Nulitik, nu gede, nu gedeng, nu sedang loba. Jadi tadi saya miris. Didengerin cerita, iya dulu dipehan. Terus Pak, ayam lu dibacok-bacok. Terus ayam lu dulu dipotong. Ngendas saya. Jadi begini Bu, yang namanya sihir, yang namanya santet, yang namanya guna-guna, yang namanya pelet, yang namanya gendam atau apapun namanya. Entah itu setan dompet, setan apa saja. Tahu setan dompet Bu? Tahu? Alhamdulillah. Wayang. Bagaimana sih? Jadi begini, sihir ya Bu ya.
Sieun kasantet sieun. Sieun. Ulah sieun, gampang. Lawan santet gampang. Tidak harus kita dengan anarkis terus kamu dukun santet suci-payahan pakai golok. Ulah. Itu namanya tidak gentleman. Mereka punya kekuatan. Yang mana kekuatan itu adalah memintanya dari setan. Yang mana kekuatannya minta dari jin. Yang mana kekuatannya minta dari iblis. Ya Bu ya. Nah sekarang kadang kita itu semuanya terbalik. Itu kalau di sana di Cirebon ya. Orang kalau di rumah beting ada suara tikus, sieun teu. Sieun kan meong Bu, kenakan berit. Kenapa sieun? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ada suara pagedebruk, meong akan berit sieun. Sekarang ibu ngerasa sieun nggak, ngerasa takut nggak ketika ibu tinggal sholat? Ayo. Masya Allah. Sieun teu. Sieun teu. Nah, terbalik. Nah, kebalik setan belek kita ngarana. Nah sekarang kita sama santet takut, sama sihir takut. Ngapain? Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Kata ibu, ya udah di situ ngomong gampang, nggak punya ilmu, nah lain gitu. Lain, pasti jawabnya nanti begitu. Ya enak aja ngomong itu kan punya ilmunya, saya nggak punya, saya sihir. Pasti jawaban itu pasti ada. Jadi begini, cara kerja santet nih, cara kerja. Jadi santet Bu, itu nggak ada ketika ibu di sini ada yang pernah disantet ada? Mana yang pernah disantet mana? Yang pernah melet ada di sini? Kalau ada sini maju. Ada? Mana yang pernah melet letangnya sampai sakit ayat? Saya mau tahu ada nggak di sini yang disantet letangnya sampai sakit? Atau sampai kade sampai ke kanjut ayat? Ayat kanjut. Lain kanjut anu gede letar. Ada di sini ada? Kalau ada maju. Jadi begini, setan itu apa? Santet itu medianya jin Ibu ya, jin hancur itu sinetron. Jadi ketika tukang sihir, ketika tukang santet yang mau mengerjakan santetnya dan pengen target si A, si B, si C, itu ada perjanjian dulu. Bisa perjanjian itu dengan sistem kontrak. Mereka ada tukang sihir itu tidak perlu pakai sesajen, tidak perlu pakai ini dan tidak perlu pakai itu. Dia itu sudah kontrak dengan setan, you hidupnya 1 tahun. You asal nurut sama saya, apapun yang kamu minta sama saya akan kasih. Tapi hidup saya 1 tahun. Gak setahun siapa yang dicekek. Ada yang begitu. Ada yang kedua, tukang santet itu bekerjanya dengan cara mereka mendatangi tempat-tempat yang angker. Sekarang ini kita itu setan kadang dicari, nggak dicari Bu, padahal setan juga ada di sekitaran kita. Di sini batu di menyanang, itu panggilan jurik, nah ayah di dia. Minta togel ayah. Mana orang yang suka minta togel mana? Kayak saya ngomong kasetan kepret kan guys, zaman begitu. Ada di sini ada. Batu, minta togel. Namun setan bisa ngepet saya kali itu balik. Minta ke aing yang bete ngasih togel, gitu. Jadi ada setan yang caranya dipanggil di tempat-tempat yang angker atau tempat yang apa. Nah justru yang paling berbahaya, ini yang paling berbahaya nih, bukan dari si tukang sihir, bukan dari si tukang santet. Yang bahaya adalah jin yang selalu hidup bersama kita di sekitaran kita. Itu yang lebih bahaya. Jadi kadang ketika ada orang yang kesurupan, ya kisah tetangga kidul, salah. Kadang batuk, robat kadukun, ya santet.
Karena dukun hari nyebut penyakitnya santet, amplopnya gede. Lamun ngomong penyakitnya, amplopnya cukup 20.000. Benar. Jadi batuk berobat santet, nyeri cangkeng santet, nyeri kanjut santet, nyeri nolme santet. Kenapa? Karena biar uangnya gede. Nah ketika sudah santet, oke, nanti ada persyaratan ini, persyaratan itu, persyaratan itu. Yang ada uang habis, Penyakit. batuk masih bengek, iman dijual. Yang untung dukun, ya kan? Ya. Nah jadi begini, yang lebih bahaya itu adalah bukan jin yang suruhan tukang santet, bukan jin yang suruhan tukang sihir. Yang bahaya adalah jin yang berada di sekitaran kita. Bahkan ada istilah orang-orang kalau itu sakit itu disawat tadi atau kejadian eta kasambet. Nah, ada istilah di sini kesambet ada. Atau ke naik motor kayak pengalakson tadi dah harap kuburan tiba-tiba eta melet-melet eta kasambet didinya. Nah, kadang bapak teh sadar karena pengen kiih baru curu be sembarangan kiih. Sekarang bapak kalau kencing di situ jin lagi tidur dikencingin ngamuk tidak pak? Ngamuk kan pak? Ngamuk. Jin lagi tidur di bawah pohon lagi enak-enak ngorok bapak kencing cer kaget ya sakit kan? Gitu kata jin. Nah kita yang udah hari ditampok dapat bu setan bisa menyon ya. Jadi sekarang bapak lagi lewat di kuburan untuk dehem jin main gaplek. Ya jin main gaplek sarua, jin bapak-bapak di dia sarua main gaplek di kuburan. Karona. Main gaplek, ketendang. Padahal kan bapak dekat tempo itu ada jin lagi main gaplek kan. Karena ini jinnya jin preman nih lagi pada mabuk jinnya di kuburan. Bapak lewat, ketendang tak botol jin. Dan ngamuk kan pak obatan tak lu ngamuk pak jin. Siapa kehet dia ingker main gaplek di kuburan nendang kan bapak nggak tahu. Ditempelin kan tukang. Menyon dapat. Tak justru yang bahaya seperti itu. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan dari hal yang terkecil. Masuk kamar mandi berdoa. Kenapa? Di kamar mandi banyak setan bu. Ibu nih bu ya ibu. Hari mandi panjang bulat kan bu. Eta setan ngarintip bu. Nampak bujur kata poet bujurnya itu. Jadi setan yang ada di rumah itu susuna ibu bujurnya sekarang tempo ngabe. Jadi kalau ada ibu pusing atau ibu pusing, itu karena jin cinta tidak tersampaikan cintanya, pernah nempeleng pak, siapa mandi, nampu bayi bujur siapa tidak aing itu, gitu cinta ayam bu, itu yang bahaya itu jin yang berada di sekitaran kita. Sebelum kita diciptakan iblis sudah ada bu, jin, anaknya itu loba bu, ibu mentok-mentoknya anak itu berapa bu? 5, 10, 12. Jin ratusan sekali mana. Nah, jadi begitu bu. Kita jangan takut ke tukang santet. Tukang santet, tukang sihir mah gampang bu. Ketika dalam hati ibu ditanamkan Allah, ditanamkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bakalan tembus. Ataupun kalau ibu kurang yakin, ibu baca surat Al-Fatihah saja yang mudah. Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas bacakan 7 kali, kirimkan ke ayat kita sifat-sifat minta sama Allah. Ya Allah wasilah surat Al-Fatihah, ya Allah wasilah surat Al-Ikhlas. Saya minta untuk ngaspain air ini untuk musir setan-setan atau orang-orang sihir yang ketinggalan jin kepada kita. Itu sangat mudah. Yang susah itu jin yang berada di sekitar kita. Makanya kita Nabi menganjurkan kepada kita semua masuk kamar mandi kita berdoa, habis mau makan kita berdoa, semuanya berdoa. Kenapa? Agar tidak diganggu sama setan-setan belek yang terkutuk. Gitu bu. Jadi jangan kena ketika ibu sakit, ya, saya sudah ke dokter ini saya nggak sembuh-sembuh. Saya disuntik enggeus, di lab enggeus, dukun enggeus, dia masih batuk penaon, bengek, kanaon dia. Jadi jangan disalahkan. Karena yang lebih bahaya adalah setan yang berada di sekeliling kita. Jadi makanya setiap hari kita jangan sombong, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu, selalu zikir mengingat Allah Subhanahu. Ketika kita selalu ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Nah ayana Allah boro-boro ingat ke sayanya aja tidak pernah ingat Allah. Kan begitu. Ibu puja kabogo, untuk ingat ke kabogo kan, nah kabogo mau ingat.
Coba terus kita komunikasi dengan telepon, dengan WA, dengan katimuan, semua akan terjalin kasih sayang, akan terjalin cinta. Begitupun ketika kita selalu ingat Allah, dalam hati kita Allah, 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 maka Allah juga akan ingat kita. Ketika Allah sudah ingat kita, maka Allah akan sayang kepada kita. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya Al-Quruni Al-Qurkum. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ya, mudah-mudahan yang hadir semua di sini ingat selalu Allah Subhanahu, dan semuanya ahli ibadah. Amin. Ahli sholat. Amin. Dan kelak yaumul qiyamah akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Saya semua di sini akan ngecek semuanya. Mau saya cek Bu semuanya? Ada setan beleknya tidak? Mau? Coba semuanya pegang tangannya Bu, di dada semua. Pegang masing-masing dadanya. Tangan kanan pegang ke dada kita. Yang laki-laki pegang semuanya sendiri-sendiri. Awas yang sebelahan nanti jangan pegang dada sebelah. Bahaya, nanti kesurupan. Sudah dipegang semua, sudah. Ada apanya Bu? Susu. Ayah tangan ayah. Sudah dipegang sudah. Sekarang ikutin saya, nanti membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Ketika saya mengucap Allahu Akbar, keluarkan. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini yang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dikasih jodoh sama Allah. Amin. Yang belum punya turunan, insya Allah sama Allah akan dikasih turunan. Amin. Yang usahanya lagi macet, mudah-mudahan lancar. Amin. Yang hutangnya banyak, insya Allah lunas semua. Jangan amin dibayar Bu Ustaz. Yang suaminya istrinya baru satu, mudah-mudahan dua. Amin. Amin. Amin Bu. Ya, amin gitu. Pegang semuanya. Sudah. Nanti seperti begini, Allah Akbar, tarik. Keluarkan dari mulut, coba ya. Biar setan-setan mudel, setan susunya keluar semua. Ikuti bersama-sama saya membaca surat Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Nah, aman. Mudah-mudahan setannya nggak ada semua. Ya. Amin. Jadi tadi apa Bu? Santet tadi ya, tukang sihir kan. Tadi saya di jembatan ada yang ngomong ini tukang santet dibantai. Saya nyatakan jangan Bu. Ketika di sini walaupun ada tukang santet, ya kita serang lagi dengan keilmuan. Kita gentle. Jangan ketika dia mempunyai ilmu hitam, oke dia jahat, dia nyantet. Berapa orang yang telah disantet, berapa orang yang telah disakiti. Tapi kita lawan lagi dengan keilmuan. Jangan ketika dia tukang santet terus kita main hakim sendiri terus digebukan di pehan, aduh ulah. Karena sangat mudah sekali untuk melawan dia punya ilmu, kita juga harus dengan ilmu lagi. Dia punya otak, kita juga punya otak lagi.
Dia punya wirid, dia punya mantra. Mantrana nungguang senaon bewis mantrana. Nu susu kepet itu senaon bewis mantrana. Setan bokong. Doa. Kita punya Al-Quran. Semakin dia mantranya kencang, kita semakin baca Qurannya kencang. Jadi ketika mereka diyakini mempunyai santet atau dia turunan atau anaknya, sikat lagi dengan keilmuan yang kita miliki. Kita bisa Al-Fatihah kan Bu, bisa Al-Fatihah. Coba dicek nanti kalau pulang di tetangga air dukung santet, balik dia serang di kamar. Ya, lamun melet-melet dewek saya bertanggung jawab. Tapi insya Allah aman. Jadi coba dicek. Kalaupun ibu diduga di rumah ibu ini ada tanaman, ada setan-setan di sini, ada tanaman. Ini ada santet kemarin kiriman. Yuk kamari yuk. Oh, istri orang lain nawur-nawurkan barang di dia. Gampang, sangat mudah. Jangan panik. Kadang kita itu mudah panik. Orang kadang niat untuk ngerjain aja itu kena. Sekarang mau coba, ibu punya nggak tetangga punya penyakit jantung? Ada? Ada tidak? Lamun ayah boga penyakit jantung tetangga, sok nanti malam ibu bawa kembang 7 rupiah taburin di depan rumahnya. Besok masuk rumah sakit. Padahal ibu kan bercanda kan? Mana berpuluh? Ini kiriman dari mana nih? Padahal kan ibu bercanda niatnya. Coba nggak percaya Bu? Yang punya penyakit jantung taburin lah bunga 7 rupiah, bere garam. Tidur kue masuk ke rumah sakit. Padahal ibu cuma biasa-biasa karena panik. Jangan panik, biasa saja. Slow. Kita punya Allah, kita punya Al-Quran. Ibu nanti nih, kalau emang dirasa rumah ini wah banyak setannya, atau itu tetangga terbuka santet, pulang dari sini masuk kamar. Sangat mudah, ibu cukup membaca Al-Fatihah 41 kali. Fatihah, enggak susah. Fatihah 41 kali. Ibu siapkan air di depannya, air putih. Ibu ambil garam krosok. Ibu cari daun pandan 3 helai. Ibu cari sereh 3 helai, gabungkan jadi satu. Ibu baca Al-Fatihah 41 kali, meminta kepada Allah sebelumnya sholat hajat dulu 2 rakaat. Setelah selesai 41 kali, ibu tiup-tiupkan di air itu dan meminta kepada Allah, ya Allah wasilah Al-Fatihah, ya Allah wasilah kekuatan daripada surat Al-Fatihah. Saya minta untuk mendoakan air ini, untuk menunjukkan kalaupun di rumah saya ada santetnya, ya Allah tolong tunjukkan. Kalaupun di rumah saya ada sihirnya, kalaupun di rumah saya ada setan beleknya, tunjukkan ya Allah dengan kuasamu ya Allah. Al-Fatihah baca lagi, tiupkan 3 kali, tiup. Setelah itu ibu cipat-cipatin semua, dinding-dindingnya semua cipatin. Kalau paginya di situ ada cicak, semut semua bergelimpangan meninggal atau bau kayak kabel dibakar tahu atau sejenisnya, berarti di situ ada jin-jin fasik atau ada santet. Kalau sudah dicipat-cipatin seperti itu biasa-biasa berarti aman. Aman berarti rumah itu taruh digunakan jam sholat, rumahnya jarang dipakai untuk baca Al-Quran, itu saja ya, itu aman, sederhana. Menghindari kita untuk memfitnah orang-orang lain ya Bu ya. Kita punya Allah, kita punya kekuatan, mereka punya mantra, kita punya kekuatan, seperti itu. Insya Allah yang hadir di sini semua mental semua santet. Amin. Berikan keselamatan dari orang-orang yang zalim. Amin. Pada malam hari ini mari kita berdoa bersama-sama meminta kepada Allah. Bu ya, karena saya nyeri beteng terus keliar, muntah tadi Bu, muter-muter jalannya, terus pusing. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang diinginkan dikabul sama Allah pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Tundukin kepalanya sambil pejamin matanya. Teriakan dalam hati sekencing-kencingnya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya, ya Allah ampuni semua dosa-dosa anak-anak saya, ya Allah. Ya Allah berikan kesuksesan, ya Allah berikan kebahagiaan, ya Allah berikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika saya membacakan sholawat Nabi, ketika saya membacakan Al-Quranul Azim, cukup bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di situ, tundukkan kepalanya, pejamin matanya, teriakan sekencing-kencingnya dalam hati. Kalau merasa perut ini mual, keluarkan tidak apa-apa. Kalau merasa sakit, keluarkan sekencing-kencingnya, teriakin dalam hati, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah. Karena apa? Waghfir lana warhamna. Ketika kita terus meminta ampunan kepada Allah, ilham, kasih sayang Allah akan turun. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Tunjukkan kepalanya,
dijamin matanya fokus, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang berbisik, fokus berdoa dalam hati. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul. Mulai sekarang silakan, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ketika saya membacakan sholawat, membacakan Al-Quranul Azim, cukup diam, bertunduk sebagai hamba yang meminta kepada Allah pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد
صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon seluruh jamaah untuk tenang. Mohon kepada seluruh jamaah untuk tenang karena acara belum selesai. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم ما